Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suara Palestina, hari ini tanggal 17 November tahun 2014, di mana saat ini beberapa berita terkini terkait Masjidil Aqsa dan jalur Gaza Palestina telah kami sediakan, dan inilah ringkasan berita. Status waspada Israel di Al-Quds dan penangkapan 5 warga Al-Quds. Warga Israel menyerbu Masjidil Aqsa dan Muslimah Palestina dilarang masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Hari ini pasokan bahan bakar listrik kembali masuk ke wilayah jalur Gaza. Ekonomi Zionis Israel menurun akibat pertempuran terakhir melawan pejuang Palestina di jalur Gaza. Dan berikut rangkuman berita. Status waspada Israel di Al-Quds dan penangkapan 5 warga Al-Quds. Kepolisian Israel meningkatkan jumlah personilnya di kota Al-Quds Senin pagi hari ini. Aksi ini terkait dengan ditemukannya jasad seorang warga Al-Quds, Yusuf Ramuni, yang mati atau tewas tergantung di dalam sebuah bis milik Israel, milik perusahaan EZ. Saksi mata mengatakan bahwa kantor berita As-Safa mengatakan kepolisian Israel menurunkan ratusan personilnya sejak pagi buta dan menyebar ke berbagai desa dan jalan-jalan di Al-Quds, khususnya di kota tua sekitar Masjidil Aqsa di desa Atur. Di tempat lainnya, pasukan keamanan Zionis Israel melakukan penyerbuan ke desa Soanah dan mengobrak-abrik beberapa rumah milik warga Palestina. Dalam aksi penyerbuan ini, militer Zionis menangkap 5 warga Palestina dari keluarga Da'na yang berasal dari kota Silwan di Palestina. Warga Israel menyerbu Masjidil Aqsa dan Muslimat Palestina dilarang masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Senin pagi hari ini 17 November tahun 2014, kepolisian Zionis Israel melanjutkan aksi pelarangan seluruh muslimat Palestina untuk dilarang masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sementara warga ekstremis Yahudi diperbolehkan menerobos masuk ke Masjidil Aqsa melalui pintu Magharib. Saksi mata lokal mengatakan bahwa sejak tadi pagi para wanita muslimat yang bertempat tinggal di sekitar Masjidil Aqsa tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sementara Israel menahan seluruh kartu identitas bagi siapapun kaum muslimin yang memasuki Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya. Ketatnya kebijakan polisi Israel terhadap kaum muslimin di Masjidil Aqsa sangat berbeda dengan kebijakan mereka terhadap warga Israel yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Masjidil Aqsa dan melakukan berbagai penghinaan di dalam Masjidil Aqsa. Dan kabar berikutnya datang dari wilayah jalur Gaza Palestina. Hari ini pasokan bahan bakar listrik kembali masuk ke wilayah jalur Gaza. Hari ini sejumlah besar pasokan bakar listrik kembali masuk ke wilayah jalur Gaza untuk mengaktifkan kembali satu-satunya pembangkit listrik di wilayah Gaza. Wakil Kepala Otoritas Energi Jalur Gaza, Fathi Khalil, dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa hari ini sejumlah pasokan bahan bakar listrik kembali masuk ke wilayah pintu perbatasan Karem Abu Salem. Beliau menambahkan bahwa pembangkit listrik Gaza sudah beroperasi sejak kemarin setelah normal meskipun masih belum maksimal. Rencananya pemasukan bahan bakar ini akan dilakukan setiap harinya selama 1 bulan ke depan sesuai dengan keputusan terakhir Kementerian Palestina. Dan berita terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Ekonomi Israel menurun akibat pertempuran terakhir melawan pejuang Palestina di jalur Gaza. Pusat Statistik Israel Lamas hari Ahad kemarin menerbitkan data yang menunjukkan lambatnya pertumbuhan ekonomi Israel dalam kuartal 3 tahun ini. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Israel semacam ini baru terjadi untuk pertama kalinya sejak tahun 2009 silam. Disebutkan pula bahwa menurunnya ekonomi tersebut disebabkan oleh berbagai kerugian yang dialami oleh Israel selama pertempuran terakhir melawan jalur Gaza. Bahkan data terbaru menunjukkan pertumbuhan negatif dalam ekonomi Israel sebanyak 0,4%. Hal tersebut juga dihasilkan oleh berbagai kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran melawan pejuang Palestina di jalur Gaza. Kerugian terbesar yang dialami oleh Israel terjadi di sektor pariwisata, di mana bandara
Ben Gurion sempat terhenti total akibat roket-roket para pejuang Palestina selama pertempuran berlangsung. Demikian berita terkini Abdillah Onim untuk pendengar radio Suara Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.